Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Widaningsih dengan nomor pokok mahasiswa 104240006 program studi D3 Akuntansi. Kali ini saya akan membahas materi tentang mata kuliah analisis laporan keuangan tentang analisis DuPont. Yuk simak sampai selesai. Apa itu analisis DuPont? Analisis DuPont merupakan metode analisis keuangan yang menguraikan return on equity atau ROI menjadi beberapa elemen seperti margin laba, perputaran aset, dan leverage keuangan. ROI sendiri adalah rasio yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal pemegang saham. Dengan analisis ini, kita bisa melihat secara lebih rinci bagaimana setiap aspek keuangan mempengaruhi pencapaian ROI. Nah, selanjutnya komponen dalam analisis DuPont terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama, margin laba. Margin laba digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari setiap transaksi penjualan. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan laba bersih terhadap total penjualan. Lalu yang kedua, perputaran aset. Perputaran aset menggambarkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Perhitungannya dilakukan dengan membagi total penjualan dengan jumlah aset. Lalu yang ketiga, leverage keuangan, menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pembiayaan dari utang untuk mendukung asetnya. Rasio ini dihitung dengan membagi total aset dengan ekuitas pemegang saham. Apabila ROI suatu perusahaan tergolong rendah, analisis DuPont dapat membantu mengidentifikasi penyebabnya. Apakah berasal dari margin keuntungannya yang kecil, tingkat pemanfaatan aset yang kurang optimal, atau struktur pendanaan yang tidak efisien. Nah, selanjutnya manfaat analisis DuPont. Analisis DuPont memiliki sejumlah manfaat penting dalam evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Pertama, analisis ini membantu mengungkap faktor-faktor utama yang mempengaruhi return on equity atau ROI. Selain itu, DuPont memungkinkan perbandingan antara perusahaan sejenis dalam hal efisiensi operasional serta pemanfaatan leverage keuangan. Melalui margin laba bersih dan rasio perputaran aset, manajemen dapat menilai seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dan mengelola aset yang dimilikinya. Dengan informasi ini, manajer mampu mengenali kekuatan maupun kelemahan perusahaan serta merancang strategi perbaikan yang sesuai. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan analisis DuPont. Kelebihan analisis DuPont yaitu yang pertama, mengidentifikasi area perbaikan. Yang kedua, masih bergantung pada persamaan dan data akuntansi yang dimanipulasi. Yang ketiga, bahan perbandingan ROI antar perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan komponen ROI. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan. Yang keenam, mengukur efisiensi operasional. Nah, kelemahannya yang pertama masih bergantung pada persamaan dan data akuntansi yang dapat dimanipulasi. Yang kedua, menggunakan laporan laba rugi dan neraca yang sebagian mungkin tidak sepenuhnya akurat. Yang ketiga, praktek akuntansi yang berbeda antara perusahaan juga dapat mempersulit perbandingan yang akurat. Yang keempat, faktor musiman tergantung pada industrinya dapat mempengaruhi distorsi rasio. Lalu, bagaimana cara menganalisisnya? Yuk kita bahas tentang gimana sih cara investor menilai perusahaan lewat analisis DuPont. Nah, kita punya 2 perusahaan nih, sebut aja perusahaan A dan B. Keduanya ada di industri yang sama, tapi mana yang lebih worth it buat diinvestasikan? Tabel perbandingan keuangan A dan B di sini. Cek dulu data keuangan mereka. Perusahaan A punya laba bersih 3 juta, pendapatan 25 juta, aset 6 juta, dan ekuitas 1.500.000. Perusahaan B-nya laba bersih 5 juta, pendapatan 30 juta, aset 7.500.000, dan ekuitas 2.500.000. Nah, siapa sih yang lebih unggul? Yuk kita bongkar satu-satu pakai rumus DuPont. Pertama, kita hitung margin laba bersih. Rumusnya itu laba bersih dibagi pendapatan. Perusahaan A 3 juta dibagi 25 juta sama dengan 0,12 atau 12%. Perusahaan B 5 juta dibagi 30 juta sama dengan 0,16 atau 16%. Artinya perusahaan B lebih efisien dalam menghasilkan laba dari penjualan. Nah, selanjutnya kita lihat seberapa efisien mereka pakai aset yang menghasilkan pendapatan. Perusahaan A 25 juta dibagi 6 juta sama dengan 4,17. Perusahaan B 30 juta dibagi 7.500.000 sama dengan 4. Jadi perusahaan A ternyata sedikit lebih cepat memutar asetnya.
Terakhir, kita hitung leverage alias seberapa besar aset dibiayai dari modal sendiri. Perusahaan A 6 juta dibagi 1.500.000 sama dengan 4. Perusahaan B 7.500.000 dibagi 2.500.000 sama dengan 3. Perusahaan A lebih berani mengutang buat ngembangin asetnya. Now it's time for the final move. Sekarang kita gabungkan semuanya. ROI sama dengan margin laba bersih dikali perputaran aset dikali leverage. ROI A 0,12 dikali 4,17 dikali 4 sama dengan 2,0. ROI B 0,16 dikali 4 dikali 3 sama dengan 1,92. Meskipun B punya laba lebih tinggi, ternyata A punya ROI lebih tinggi loh. Nah, kesimpulannya investor lebih tertarik ke perusahaan A karena secara keseluruhan lebih menguntungkan kalau dilihat dari sisi efisiensi dan strategi keuangan. Makanya, jangan cuma dilihat dari besar kecilnya laba aja ya. Yuk, pakai DuPont biar makin jeli pas investasi. Nah, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dadah!